vaksin tepat, ekonomi sehat. Pandemi corona telah membuat ekonomi negara-negara di dunia ambruk, tak terkecuali di Indonesia. Di kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi kita minus 5%. Apa yang terjadi pada perekonomian dunia dan bagaimana negara-negara lain menghadapi pandemi ini? Universitas Indonesia bersama dengan BNPB menerbitkan 3 buku tentang penanganan COVID-19 di 17 provinsi Indonesia dan di sejumlah negara. Apa yang bisa kita contoh dari negara-negara itu? Sudah bersama saya, ekonom sekaligus Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Prof, Pak Erik ini kan punya tugasnya rem dan gas. Satu, bagaimana membuat masyarakat Indonesia tidak semakin ambruk kesehatannya karena pandemi, tapi juga punya tugas ekonomi kita juga jangan ambruk. Kalau kita lihat bahwa kemarin kuartal kedua kita sudah minus. Dibandingkan memang dengan negara-negara lain, negara maju itu minusnya jauh lebih dalam. Apakah perburuan vaksin seorang Erick Thohir itu juga bisa menjadi vaksin bagi ekonomi Indonesia? Jadi kalau kita lihat ya, memang sudah 4 tahun perekonomian Indonesia itu yang mendorong itu konsumsi. Dan konsumsinya itu tidak hanya bahan makanan, tapi adalah konsumsi perjalanan, ya kuliner, ya yang berkaitan dengan gaya hidup. Nah, jadi adanya COVID ini itu langsung menikam. Itulah yang langsung melumpuhkan ya, nah, karena selama ini orang jalan makan, ya, mengkonsumsi ya, hotel, liburan, restoran itu menjadi motor dari perekonomian. Nah, di Eropa terpuruknya itu adalah karena orang Yunani ke Jerman nggak bisa, orang Jerman ke Yunani nggak bisa, karena apa? Takut. Jadi vaksin ini kalau istilahnya dunia film, game changer. Nah, kenapa? Inilah yang bisa membalikan keadaan. Membalikan keadaan. Kenapa? Ekspektasinya negatif. Saya takut ini, takut ini, takut itu. Ini kelihatan dari indeks keyakinan konsumen turun langsung dari sekitar 105 menjadi 77 di bulan April dan Mei. Nah, dengan PSBB relaksasi, nah itu merupakan suatu perubahan, itu sudah membaik 86,8. Tapi itu kan masih kita pakai masker segala macam, masih ada resiko. Nah, adanya vaksin ini kalau di dalam bahasa matematika, ini namanya terminal condition. Light at the end of the tunnel, atau harapan. Nah, ini akan merubah semua pola tingkah laku, sehingga daya beli yang terkunci di kota-kota di Indonesia, itu sekarang bisa disirkulasi lagi. Itulah kuncinya, kenapa kita kok terpuruk? Karena daya belinya terkunci di kota-kota. Sebenarnya bukan tidak ada income, tapi apa? Ada income ditabung, nah, terutama untuk kelas menengah. Nah, sementara yang kelas UMKM bawah bisa hidup dari situ kalau ini ada sirkulasi lagi. Pak Erik kan hari ini juga menemani Presiden untuk soal memberikan 600.000 rupiah untuk mereka yang gaji di bawah 5 juta rupiah. Sebenarnya kan Pak Jokowi juga berkali-kali mengungkapkan cukup kemarahannya dan kejengkelannya karena uangnya sebenarnya ada. Tapi kenapa itu tidak terserap supaya bisa dibelanjakan oleh publik? Apa Pak Erik penyebabnya? Ya karena itu kan tugas utama kami di komite itu ada 3. Mempercepat, mensupport, dan juga yang terpenting mensinkronisasi. Nah alhamdulillah dengan sekarang timnya sudah bersama, baik Menteri Kesehatan dengan Satgas bersama Pak Doni, ataupun Wamen Keuangan bersama Pak Wamen Budi dan Kadin, atau saya yang mungkin unik dibantu TNI Polri dan Kejaksaan BPKP LKPP. Kenapa uniknya kenapa? Ya karena kan kalau dilihat ini kok jadi lebih administrasi banget. Nah tapi itu salah satu problemnya ketika banyak agenda atau program bagus tidak bisa dilaksanakan karena ketakutan. Nah karena itu di 2 program yang sekarang alhamdulillah. Ketakutan karena nanti KPK. Ya macam-macam lah dianggap korupsi. Ini yang saya minta dengan teman-teman, menteri, kepala daerah. Toh selama nawaitu kita nggak korupsi, jangan takut. Nah tapi kita harus dampingi. Karena itu kalau kita lihat sekarang kan 2 program yang juga dibahas dengan Pak Menko Erlangga, dengan Bu Sri Mulyani, dengan Pak Menko Pak Luhut, bahwa akhirnya bisa jalan 2 program yang memang Presiden sangat senang, yaitu usaha yang tadi usaha mikro dibantu dengan banpres produktif. Bukan kredit tapi bantuan. Bantuan langsung ini benar-benar hibah 2,4 juta untuk 12,2
usaha mikro yang datanya alhamdulillah sudah terkumpul 9,1 juta. Nah, hari ini launching lagi subsidi gaji yang 15,7 juta, datanya sudah terkumpul 13,8 juta, sudah ditransfer hari ini untuk 2,5 juta. Nah, ini juga ada pakem-pakemnya, karena kenapa? Yang 15,7 juta yang akan ditransfer ini juga memakai data yang baik BPJS Tenaga Kerja sampai yang iuran bulan Juni. Jadi nanti jangan ada yang marah kalau ternyata baru masuk BPPS bulan Juli baru langsung minta, kan nggak bisa. Karena itulah tertibnya kita juga mengatur administrasi kita, database kita. Dan insya Allah banyak program lain, mungkin ada 2-3 yang bisa dilakukan. Tadi saya dengar juga Pak Mendiknas sudah presentasi di Komisi 10 mengenai soal pulsa. Yang memang minggu kemarin sudah rapat antara Mendiknas, Menkominfo, saya, Pak Menteri Bappenas dan Ibu Sri Mulyani, dan kita sudah ajukan ke komite bahwa ini program yang baik bisa membantu dosen, guru, siswa supaya bisa dibantu pulsa. Nah, ini program-program ini udah mulai jalan. Pak Ari, itu bisa menggerakkan nggak? Karena kan sebenarnya bukan dibilang duitnya nggak ada, duitnya ada loh. Tapi itu bisa menggerakkan konsumsi nggak? Karena itulah satu-satunya pilihan kita untuk menggerakkan ekonomi. Jadi itu daya dorong. Tapi daya dorong itu harus didampingi dengan daya ungkit. Makanya vaksin ini adalah menghilangkan ketakutan sehingga konsumsi bisa tersirkulasi, sehingga kalau ada stimulus dari pemerintah itu bisa berputar. Karena yang kita penting ini adalah berputarnya. Jadi ini seperti aerodinamika pada pesawat. Kalau terlalu pelan, nggak ada daya ungkit, berapapun mesinnya dia akan tetap stuck. Nah, ini adalah kombinasi yang tepat ya. Jadi tadi ada menghilangkan ketakutan dari pejabat publik untuk melakukan pengeluaran. Dan ini menghilangkan ketakutan dari konsumen vaksinnya. Jadi ini sebenarnya adalah satu yang komplementer. Jadi dia akan memutar perekonomian ya, sehingga akan menyatukan lagi sisi permintaan dan produksi yang sekarang decoupling, terpisah, terputus. Prof Ari, kan UI kan mengeluarkan buku kan, berisi para penulis, para dokter, ilmuwan yang membandingkan apa yang kita lakukan dengan negara-negara lain. Apa menurut Anda temuan paling menarik yang karena kan setiap negara punya keunikannya sendiri. Apa yang menurut Anda paling unik yang dilakukan oleh Indonesia atau juga oleh negara lain yang perlu kita contoh? Jadi negara lain itu adalah misalnya antrean. Dia yang mendesain bagaimana antri di McDonald misalnya, jaraknya. Ya. Kemudian dia yang mengatur bagaimana kalau di bandara. Dia ini siapa? Negara-negara yang dia. Nah, yang kita itu salah satu yang harus kita puji walaupun tingkat disiplinnya masih kurang, masker. Jadi salah satu kesulitan di negara-negara barat adalah masker. Karena masker itu dianggap HAM. Ya, jadi memaksa orang pakai masker itu melanggar HAM. Nah, kalau kita ngelihat, wah kita daripada ketularan kita pakai masker. Jadi, meskipun Pak Jokowi sendiri melihat kedisiplinan kita pakai masker itu rendah sekali dan kita semua juga melihat orang sekeliling kita itu. Tapi kita tidak ada masalah dengan HAM. Disiplin. Kalau di sana, saya disiplin, tapi kalau ini HAM, saya nggak mau. Nah, itu bedanya. Ya, itulah bedanya. Maka tingkat di Amerika Serikat, ya misalnya atau di Amerika Serikat juga itu politik. Yang pakai masker Republikan, yang nggak pakai masker Republikan, yang pakai masker Demokrat. Ya. Jadi, tapi ini kan sebenarnya ada suatu kondisi extraordinary yang memerlukan memang kita harus pakai masker. Jadi Anda ingin mengatakan setiap negara punya, meskipun yang kita hadapi sama COVID, tapi setiap negara punya keunikan problemnya sendiri-sendiri yang membutuhkan juga kreativitas setiap negara untuk menyelesaikannya. Tapi kalau saya mau tanya dulu, kita dibandingkan negara lain apa? Kita dibandingkan negara lain, kita termasuk yang melakukan adaptasi cepat. Bayangkan dalam 1 bulan dari tidak pakai masker menjadi pakai masker, walaupun disiplinnya masih bisa gitu. Meskipun banyak orang mengkritik bahwa pemerintah ini dianggap terlambat, meremehkan, lalu kemudian hanya mementingkan soal ekonomi. Apa pendapat Profesor? Jadi ini dari Presiden Obama, bahwa adanya COVID ini memukul semua pemerintah di dunia walaupun the best administration. Karena apa? Ini mereka bingung, ini sebenarnya apa? Apa yang harus dilakukan? Jadi keterlambatan segala macam itu adalah suatu bagian dari proses belajar sebenarnya. Ya, dan bahkan sekarang Ketua WHO Eropa bilang jangan ada second lockdown. Kenapa? Kalau ada lockdown, perekonomian akan terpuruk,
dan perekonomian tidak bisa memungutan pajak, sehingga pajak tidak bisa membayar kesehatan. Amerika juga sama, orang-orang nanti tidak bisa kerja, perusahaan menjadi tutup, tidak bisa membayar asuransi. Jadi di dalam jangka panjang perekonomian terpuruk akan memukul kesehatan. Ya. Jadi kesadarannya itu tumbuh setelah minus 17, minus 21. Nah, kita sadar setelah minus 5,32. Saya rasa itu adalah suatu nilai plus lah yang harus kita berikan kredit kepada Indonesia. Paling tidak terlalu dalam jatuhnya. Dan semoga untuk kuartal ketiga juga tidak terlalu dalam. Baik, vaksin COVID-19 baru saja diproduksi secara massal pada awal tahun depan. Lalu sudah ada vaksin yang ampuh menyehatkan ekonomi Indonesia agar selamat dari ancaman. Kami kembali saat lagi.